Saya Felicia Sundani Lombo. Di sini saya akan membahas model permasalahan program linear dengan tema corona. Pada Januari 2020 lalu, dunia digemparkan dengan temuan kasus wabah virus corona yang diduga sumber asalnya dari kota Wuhan, Cina. Tak hanya kehidupan sosial ekonomi negara Cina yang berimbas atas wabah virus corona ini, negara-negara lain pun ikut terkena imbasnya termasuk Indonesia. Nah, kita akan menemukan satu masalah di sini. Masalahnya adalah dalam wabah corona ini, jasa dokter sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu, pemerintah memberikan insentif 6 miliar sebagai gaji dokter dalam wabah ini. Rinciannya, 15 juta per bulan untuk dokter spesialis dan 10 juta per bulan untuk dokter umum. Dokter di Indonesia ada sekitar 800. Jika diasumsikan setengah, dokter tersebut dapat menjadi dokter spesialis dan dokter umum. Maka, berapa jumlah maksimal yang dapat dipekerjakan pemerintah? Kita akan melihat penjelasannya. Yang pertama menggunakan metode grafik. Dalam metode grafik ada dua metode yang digunakan. Yang pertama menggunakan metode titik sudut. Nah, langkah pertama, kita misalkan X sama dengan dokter spesialis dan Y sama dengan dokter umum. Kendala-kendalanya, 15 juta X tambah 10 juta Y kurang dari sama dengan 6 miliar. X tambah Y kurang dari sama dengan 800. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Yang menjadi fungsi tujuannya adalah maksimalkan fx sama dengan y sama dengan 40.000 X tambah 40.000 Y. Nah, di sini kita telah melihat penjelasannya. Kita akan mencari titik-titik di sini, yaitu titik X dan titik Y. Di sini kita menemukan titik Y-nya sama dengan 600 dan titik X-nya sama dengan 400. Selanjutnya di sini juga kita menemukan titik Y-nya sama dengan 800 dan X-nya sama dengan 800. Kemudian ini adalah grafik dari penyelesaian tadi. Nah, ini adalah merupakan titik pojok dari penyelesaian tadi. Dari penjelasan ini kita simpulkan bahwa pemerintah membutuhkan maksimal 320 untuk dokter spesialis dan 320 juga untuk dokter umum. Selanjutnya kita akan melihat penjelasan menggunakan garis lidik. Nah, dalam garis lidik ini juga kita akan tetap mencari titik X dan titik Y. Di sini sudah ditemukan, dan ini adalah grafik dari garis lidiknya. Dari grafik ini kita simpulkan bahwa hasilnya juga sama dengan metode titik sudut. Jadi hasilnya juga adalah 320 untuk dokter spesialis dan 320 untuk dokter umum. Selanjutnya kita akan melihat penjelasan menggunakan metode simplex. Nah, dalam metode simplex ini kita akan memaksimalkan 400x1 tambah 400x2. Kita akan buat dalam bentuk sederhana 4x1 tambah 4x2. Kendala-kendalanya adalah yang pertama 15 juta x1 tambah 10 juta x2 kurang dari sama dengan 6 miliar. Kita akan buat dalam bentuk sederhana menjadi 3x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 1200. Kemudian kendala yang berikut, X tambah Y kurang dari sama dengan 800. X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Kita akan buat dalam bentuk kanonik, kita akan ubah bentuknya. Di sini bentuk kanoniknya Z sama dengan 4x1 tambah 4x2 tambah 0s1 tambah 0s2. Kendala-kendalanya 3x1 2x2 3x1 tambah 2x2 tambah s1 sama dengan 1200. Kemudian x1 tambah x2 tambah s2 sama dengan 800. x1 x2 s1 s2 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita akan melihat bentuknya menjadi z sama dengan min 4x1 kurang 4x2 tambah 0s1 tambah 0s2 sama dengan 0. Dari hasil ini kita akan melihat penyelesaiannya lewat grafik. Ini adalah grafik penyelesaiannya. Nah, dari grafik ini kita akan menyelesaikan. Penjelasannya adalah yang pertama kita akan mencari nilai min terbesar di bagian set. Jadi di kolom set kita akan mencari min terbesar. Karena min terbesarnya ada 2, jadi kita akan pilih salah satu, yaitu min 4 yang ada di X1. Nah, selanjutnya min 4 itu adalah merupakan variabel masuk. Kita juga akan mencari variabel keluarnya. Kenapa? Karena kita akan mencari rasio. Jadi variabel keluarnya ada di bagian penyelesaian. Nah, dari variabel masuk dan variabel keluar itu kita akan mencari rasio. Adalah dengan membagi variabel masuk dan variabel keluarnya.
Nah, setelah itu kita telah menemukan bahwa rasionya ada di bagian S1, yaitu di 1200, di bagian 1200. Nah, kemudian kita akan mengubah bentuk ini. Kita akan mengubah seperti pada metode Gauss-Jordan. Kita akan mengubah karena 3 itu menjadi 1. Bagaimana caranya? Adalah dengan mengalikannya dengan 1/3. Nah, bukan hanya 3 yang dikalikan dengan 1/3, tetapi semuanya dari 0, 3, 2, 1, dan 0 itu adalah bagian dari S1. Semuanya kita akan kalikan dengan 1/3. Nah, setelah itu setelah mengalikan itu dengan 1/3, kemudian variabel yang ada di bawah dari 3 itu ada 1 dan -4, kita akan ubahkan itu menjadi 0. Nah, seperti penjelasan tadi bahwa bukan hanya -4 dan 1 itu yang menjadi 0, atau kita kalikan untuk menjadi 0, tetapi semua variabel yang bersangkutan. Seperti contohnya di Z itu, kita juga akan mengalikannya dengan hasil kali tadi yang tadi kita mencari 4 itu menjadi 0. Nah, setelah perkalian itu kita akan mendapatkan tabel baru seperti ini. Nah, karena di sini di bagian setnya masih ada nilai min, yaitu di min 5/3, maka kita akan mengubahnya lagi. Jadi tujuannya di sini adalah kita akan membuat bahwa di baris set itu sudah tidak ada lagi yang min. Nah, jadi kita buat lagi. Yang pertama kita akan mencari variabel masuk dan variabel keluarnya. Di sini sudah ditemukan. Jadi kita akan mengubah 2/3 itu menjadi 1. Dan semua kolom ini kita akan mengubahnya. Dari perubahan itu kita menemukan ini dia adalah tabel hasil penjumlahan tadi, atau tabel setelah kita melakukan perubahan pada tabel sebelumnya. Jadi di sini di tabel berikut ini adalah hasil dari tabel sebelumnya, bahwa di sini sudah bagian setnya sudah tidak ada lagi yang min. Nah, di sini kita ambil kesimpulan bahwa X1-nya sama dengan 600 dan setnya sama dengan 2160. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan dari model permasalahan program linear dengan tema corona. Terima kasih.